Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang belum presensi, silakan presensi. Oke, saya tutup aja ya, nanti yang belum di presensi di sesi yang terakhir ya. Oke, saya tadi sudah share materi ya ke Mbak Siska. Tolong Mbak Siska di share ke teman-teman ya. Materi yang saya share tadi itu adalah tentang clustering. Ada dua yang saya share, yaitu clustering dengan menggunakan clustering hierarki ya, menggunakan average. Tapi tidak saya bahas di sini karena kemarin saya sudah membahas panjang lebar metode clustering hierarki menggunakan simple ya, linkage sama maximum linkage ya, atau complete linkage. Nah, itu semua sama, prinsipnya sama ya. Jadi semuanya itu diukur jaraknya, kemudian berapapun datanya ya, Anda punya dataset sebanyak 10 variabel, sebanyak 15 variabel, sebanyak 2 variabel, itu semua sama. Diukur jaraknya, maka nanti ketemu matrik jarak ya. Ya, kuncinya berarti di matrik jarak itu. Nah, dari situ baru kita memainkan metode ya. Kalau yang single linkage berarti kita cari yang jarak minimum. Kemudian dari kedua diukur lagi ya, dari kedua jarak atau ketiga jarak diambil yang minimum juga. Nah, silakan dibaca pada single linkage. Kemudian untuk yang complete linkage sama juga ya, dari jarak-jarak antar individu itu dicari ya jarak yang paling minimum digabungkan. Nah, selanjutnya menggunakan jarak yang ya menentukan jarak antar individu dengan klaster yang baru itu menggunakan maksimum. Nah, habis itu dicari jarak yang minimum ya, dan seterusnya dan seterusnya. Silahkan dibaca, dipelajari, kemudian dibuat algoritmanya. Dibuat algoritmanya, dan ya sebagai latihan sebenarnya Anda bisa menggunakan Excel. Nah, nanti saya tunjukkan artinya bagaimana Pak menggunakan Excel ya, hitung-hitungannya itu menggunakan Excel. Itu sebagai latihan, langkah pertama untuk menjembatani dengan pemrograman di R atau di software yang lain. Kemudian ada lagi
average ya, linkage. Ya, berarti kalau average itu ya tinggal dicari aja rata-ratanya ya. Kalau single itu menggunakan minimum, komplit itu menggunakan maksimum, kalau average ya menggunakan average. Ya prinsipnya sama begitu ya. Nah, sekarang saya akan membahas pada clustering ya. Ini clustering yang menggunakan metode yang berbeda. Ya, jadi tidak lagi menggunakan hierarki tapi menggunakan kamin ya. Lah apa itu kamin? Ya nanti kita lihat. Nah, di sini ya saya sudah share ke Anda. Ini tulisan dari orang ya. Jadi bukan tulisan saya juga. Ini karena bahasa Inggris, ini tulisan dari orang. Kemudian banyak Anda bisa jumpai ini temuan tulisan-tulisan dari orang ini ya. Contohnya ini saya ambil dari Pulkit Sharma ya, Agustus 2019. The most comprehensive guide ya to kamin clustering you will ever need. Nah, monggo lah ada judulnya yang provokatif ya supaya menarik ya silahkan. Pak, kenapa diambil yang berbahasa Inggris, Pak? Ya, zaman sudah berubah. Kalau Anda mau berkecimpung di dunia pendidikan, ya harus mau berbahasa Inggris. Ya, kalau kamu mau berkecimpung di dunia pendidikan tinggi, ya kamu harus mampu berbahasa Inggris. Minimal ya membaca, membuat paper. Bagaimana kita akan bisa membuat paper kalau membaca bahasa Inggris saja kita kesulitan, ya. Nih. Nah kalau Anda, wah Pak saya nggak ingin Pak bahasa Inggris gitu ya, jadi guru. Ya kalau jadi guru itu level yang paling aman jadi pengajar ya. Ya cuma tidak sedinamis menjadi dosen. Silakan kalau wah Pak keberatan Pak saya bahasa Inggris Pak. Ya saya sarankan besok jadi guru ya daripada kamu jadi dosen maksa tapi nggak mau berkembang. Nanti berat ya. Zaman sekarang itu sudah dunia itu sudah expand ya. Nah, oke. Introduction to kamin clustering. Ya, jadi di sini nah ini ya. Recall the first property of cluster. It states that the point within a cluster should be similar to each other. Jadi tujuan daripada clustering itu adalah titik-titik ya yang ada dalam cluster itu harus apa? Harus ya dekat ya, saling dekat. So our aim here is to minimize the distance between the point within a cluster. Jadi kita tujuannya ya berarti jelas ya dari sini statement ini yaitu apa kalau bisa jarak antar poin, antar individu ya, antar orang dalam satu cluster itu harus sedekat mungkin, harus semirip mungkin. Ini saya ulangi lagi. Maka kalau kita mau menciptakan algoritma di sini, algoritmanya bagaimana? Ya harus meminimalkan. That minimize the distance of the point in a cluster. Ini Anda melihat, Anda baca bahasanya itu enggak, bahasanya itu tidak susah. Ini bahasa gaul, ya. Nih. With their cluster, with their centroid. Oke, dari pusat ya, centroid itu adalah pusat cluster. Nah, ini yang akan kita kenalkan yaitu sebagai teknik dari kamin cluster.
Nah, Kamin cluster sendiri ini adalah cluster yang membagi data individu itu menjadi berapa? Menjadi K kelompok, ya, K cluster. Oke, Kamin is a centroid or distance based algorithm. Nah, jadi di sini Kamin ini adalah algoritma ya yang apa di sini mendasarkan pada apa? Pada jarak, ya ini. Where we calculate the distance to assign a point to a cluster, ya. Ini kita menghitung jarak untuk apa? Memasukkan poin atau individu, ya, atau data ke dalam cluster. Paham ya? Yang ini. The main objective of the Kamin algorithm is to minimize the sum of distance between the point and their respective cluster centroid. Jadi tujuannya itu adalah ingin meminimumkan jarak, jumlah jarak antar titik-titik, titiknya itu semua titik, ya, dan ada apa di sini centroid pusat cluster masing-masing. Nah, ini saya ambil tulisannya karena di sini ada, ya, di samping bahasanya mudah juga ada gambar yang enak. Let's now take an example to understand how K-mean actually work. Nah, di sini kita punya, here we have 8 points. Ini ada 8 individu, ada 8 orang, ada 8 data. Ya, ini. And we want to apply K-mean to create cluster for this point. Nah, ini mau kita terangkan ini. Mestinya Anda punya insting bahwa oh ini satu cluster sendiri. Oh ini satu cluster sendiri. Oke, ya. Nih. Atau kalau mau dibuat 3 cluster, ya berarti kalau 3 cluster gimana? Kalau 3 cluster berarti warnanya apa ini? Warnanya ini ya kuning ya. Nah, jadi ini cluster 1. Ini kelihatannya ini ya mungkin bisa ini ya. Nah, ini 1. Ini 1. Mungkin ya. Nah, ini. Nah, monggo tergantung dari keinginan peneliti. Peneliti itu mau bikin berapa klaster. Oke, saya mau bikin 3 klaster, saya mau bikin 2 klaster. Silahkan. Kan kita sebagai peneliti itu harus apa? Berani mengambil keputusan, ya. Paham ya? Nah, terus berikutnya Bang, kita lihat Kamin cluster itu step-stepnya bagaimana? Ada beberapa algoritma ya yang dikembangkan dalam Kamin. Nah, ini algoritma yang pertama. Sebenarnya kalau penelitian algoritma itu gampang ya, enak ya. Kenapa? Karena algoritma itu nggak membutuhkan teori ya, hanya membutuhkan logik aja. Yang pertama adalah step 1 ya, choose the number of cluster K. Jadi kita harus menentukan. Jadi di sini bedanya sama hierarki apa? Kalau K-min itu kita tentukan di awal banyaknya cluster, ya, tuh. Kemudian step yang kedua adalah select random point from the data as centroid. Nah, jadi di sini karena kita menentukan banyaknya cluster itu ada K, maka kita pilih secara random, ya. Secara random K data. Sebagai apa? Sebagai pusat. Ya, sebagai pusat data.
sebagai pusat centroid, ya. Nah, di sini sebagai pusat cluster. Nah, oke. Next, we randomly select the centroid for each cluster. Let's say we want to have 2 cluster. Oke, maka kita harus pilih 2 data sebagai pusat cluster. We then randomly select the centroid. Oke. Kemudian here the red and green circle ya, circles ya, represent the centroid for these clusters. Oke ya, ini step yang kedua, ini adalah step yang kedua. Step berapa? 2. Jadi ini kita pilih ini random sebagai pusat cluster. Yang kedua, misalkan aja randomnya itu adalah ini. Ya, sebagai pusat cluster ini. Nah, ini random. Bisa juga, Pak, bagaimana kalau saya nggak random? Ya boleh, Anda misalkan saja diambil ya jarak data yang mempunyai jarak yang terpanjang. Ya, itu yang diambil sebagai pusat cluster. Misalkan saja Anda dapat ini, oh berarti ini sama ini boleh nggak Pak? Boleh, silahkan. Nah, itulah kelebihan kalau kita itu bicara tentang algoritma. Ya, jadi banyak sekali, silahkan. Langkah-langkah yang bisa Anda combine. Nah, apakah bahkan itu bisa jadi something new. Kalau idemu itu cukup bagus, cukup brilian, kamu menawarkan sesuatu yang berbeda dari algoritma terdahulu, itu bisa jadi something new. Ya, jadi nggak perlu nggak perlu melahirkan suatu teorema atau apa, nggak perlu. Ya, nih. Oke, kita fokus dulu ya. Di sini ini adalah C1, pusat cluster pertama. Ini C2, pusat cluster kedua. Oke, kemudian apa step yang ketiga? Ya, step yang ketiga itu apa? Once we have initialized the centroid, we assign each point. Oke, kita hitung. Ya, kita hitung jarak. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini ya. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, ini. Kemudian apalagi? Kita hitung juga jarak dari ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini ya. Nah, dan seterusnya. Oke ya. Nah, ternyata setelah kita hitung misalkan saja yang titik ini itu lebih dekat ke mana? Lebih dekat misalkan aja ya dibandingkan ke C2, dia lebih dekat ke C1. Nah, misalkan di sini ya, ini X4. Ya, hitung jarak antara D14 dengan D24. Nah, kalau ya if D14 lebih kecil daripada D24, maka X4 itu merah. Ya, menjadi anggota cluster ini. Paham ya? Dan seterusnya. Nih, ini juga sama. Oh, ternyata ini lebih dekat ke sini. Ini juga sama, dicek lebih dekat ke ini. Ini lebih dekat ke sini. Ini lebih dekat ke sini. Ini lebih dekat ke sini. Maka di sini kita punya satu titik yang kita itu masih ragu-ragu. Paham ya? Nah, kemudian bagaimana? Ya, recompute the centroid of newly formed cluster. Now, once we have assigned
all of the point to either cluster, the next step is to compute the centroid, of newly formed. Nah, jadi di sini setelah kita peroleh ini, kita tentukan cluster baru. Ya. Cluster barunya itu, pusat barunya itu, centroid barunya di mana? Oke, dari sini kita punya berapa ini? Ada 5 anggota untuk merah, ada 3 anggota untuk hijau. Nah, setelah dihitung pusatnya ternyata di sini. Kemudian untuk hijau pusatnya di sini. Ya. Nah, sudah setelah dihitung terus dihitung lagi, diulang lagi. Maka di sini kalau Anda bicara tentang K-min, maka Anda akan bicara tentang iteratif proses. Nah, di sini. Ya. Dihitung lagi jaraknya ya. Oh, ini dengan ini, oh ini lebih dekat ini lebih dekat ini lebih dekat ini lebih dekat ini. Ya kan? Kemudian ini ternyata lebih dekat ke sini, balikkan lagi ke sini karena pusatnya di sini. Jadi Anda bisa lihat pusatnya itu berubah-ubah. Ya, pusatnya berubah-ubah. Nah, oke, setelah ini maka kita peroleh anggota klaster pertama, anggota klaster kedua. Nah, ini pun juga perlu dicek. Repeat step 3 and 4. Nah, dicek lagi, tentukan lagi pusat klasternya di mana. Misalkan di sini, pusat klasternya di mana? Misalkan di sini. Kalau sudah, oke, dihitung lagi. Ini ikut sini, ini ikut ini ikut satu, ini ikut klaster 1, ini ikut klaster 2, klaster 2, klaster 2, klaster 2. Udah kan tidak ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan ya sudah hasil ini diambil. Paham ya? Nah, jadi Anda bisa melihat dari file ini ya, dari file ini udah gampang nih belajar tentang metode iteratifnya ya. Gampang banget. Oke, saya don't save ya. Don't save terus saya. Mana tadi? Stop sharing. Oke, ini ya. Oh, bukan, keliru buka. Tadi enggak. Tadi oke. Stop sharing. Mana tadi? Ini ya. Nah, oke ya. Nih, saya ulangi ya. Saya ulangi. Baca dari sini aja ya. Kita punya berapa data ini? Ada 8. Oke, ada 8 dari sini. Misalkan saja dari 8 itu langkah yang pertama adalah apa? Kita pilih secara random. Yang pertama adalah kita tentukan dulu kita pingin berapa klaster. Ya, kita bentuk 2 klaster. Nah, oke, kalau 2 klaster berarti kita punya di sini misalkan saja secara random ini satu. Nah, secara random. Ya. Terus kalau sudah ini berarti kan ini sudah pusat ini centroid ya, centroid cluster, centroid cluster. Nah, terus anggotanya mana? Kita belum tahu, belum ada ya. Anggota belum ada.
Nah, untuk menentukan anggota, caranya dihitung. Ini lebih dekat ke mana? Lebih dekat ke C1, merah. Ini lebih dekat ke pusat C1, merah. Ini lebih dekat ke C1, merah. Yang ini lebih dekat ke C1, ya ini merah. Ini langkah pertama, ya. Yang ini lebih dekat ke hijau, lebih dekat ke C2 hijau. Yang ini lebih dekat ke C2 dibandingkan C1 hijau. Nah, berarti di sini kita pada langkah yang pertama, pada pembentukan klaster yang pertama, kita dapat anggota klaster kedua sama anggota klaster pertama. Paham ya? Nah, kalau sudah, proses selanjutnya apa? Nah, dengan penambahan anggota ini, atau dengan anggota baru ini, dihitung pusatnya ada di mana. Nah, pusatnya gimana Pak? Ya gampang aja, kalau di sini ada datanya X, Y, ya diambil aja rata-ratanya. Rata-ratanya itu yang jadi ini. Nah, ini rata-ratanya berarti kan di pusatnya. Ini, ya. Ini pusat untuk klaster pertama, pusat untuk klaster kedua. Terus dihitung lagi, mulai dihitung lagi ya, masing-masing. Ini lebih dekat ke mana? Ke merah, klaster jadi merah. Ini lebih dekat ke mana? Ke C1, berarti merah. Ini lebih dekat ke C1, merah. Lebih dekat ke C1, merah. Lebih dekat ke C1, ya. Sorry. Yang ini tadi udah ya. Nih. Terus yang ini tadi lebih dekat kemana? Ternyata ke hijau. Nah, berarti di sini dia hijau, ya. Nih. Oke, ini kan berarti jadi hijau ya. Nah, ini jadi hijau. Ini lebih dekat ke hijau, ke C2, hijau, hijau, hijau. Nah, berarti kita punya ya hasil dari klaster yang kedua, ya proses klaster yang kedua itu adalah ini. Hasil dari iterasi yang kedua itu adalah ini. Terus dari sini dihitung rata-ratanya di mana, misalkan aja di sini, maka C1-nya itu berganti jadi ini, C1. Kemudian C2-nya mungkin aja sini ya, mungkin loh ya. Nah, ini C2. Nah, kita cek lagi. Yang merah tetap merah, merah tetap merah, merah tetap merah, merah tetap merah. Hijau tetap hijau, hijau tetap hijau, hijau tetap hijau, hijau tetap hijau. Nah, ya. Berarti nggak ada perubahan ya untuk step yang ketiga. Nah, kalau nggak ada perubahan, errornya berarti sudah relatif nol. Maka proses selesai. Ini bisa cepat selesai, kenapa ya? Karena contohnya itu hanya berapa? 8 individu. Ya. Ya, untuk contoh itu kan kita ambil yang gampang-gampang. Ya. Kalau contoh diambil yang susah-susah, nanti kasihan ya yang menjelaskan. Sayanya kasihan ya, susah nanti. Begitu ya. Oke. Nah, di sini muncul pertanyaan, the step of computing the centroid and assigning all the point to the cluster based on their distance from the centroid is a single iteration. Ya, satu iterasi. Ya. Jadi langkah untuk menghitung pusat cluster
Kemudian apalagi men-assign, ya, men-assign itu memasukkan, ya, mencocokkan data-data ke klaster, ya, ke masing-masing klasternya berdasarkan jarak dari pusat. Itu adalah satu iterasi, satu proses. Nah, kalau datanya sederhana, maka ya prosesnya bisa relatif cepat. Yang jadi problem adalah if our data is too complicated, ya, when should we stop this process? Nah, kapan kita harus ya, mengakhiri proses ini? It cannot run until eternity, ya. Otomatis mestinya kan nggak mungkin, ya, kalau misalkan Pak gimana Pak kalau nggak muter terus gimana? Belum ketemu apa namanya yang konvergen, ya, proses harus terus berjalan. Cuma masalahnya kita kan harus punya batasan. Nah, ada beberapa kriteria, ya, secara logis yang bisa kita terapkan, yaitu stopping kriteria for k-mean clustering. Yang pertama adalah apa? Centroid of newly formed cluster don't change. Nah, jadi di sini kalau pusatnya itu nggak berubah, ya sudah, selesailah proses itu, stop. Point remain in the same cluster, sebenarnya ini sama. Kalau point remain in the same cluster, maka so the centroid don't change. Nih, sebenarnya poin 1 sama 2 itu sama. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Nah, kalau nggak selesai Pak, gimana? Nah, ini ada shortcut kalau kita menggunakan iterasi, yaitu apa? Ya kita kasih aja maximum number of iterations. Jadi kita batasi iterasinya itu sampai berapa, ya. Kalau belum konvergen, ya sudah kita anggap itu konvergen. Paham, ya? Tapi tentu saja maksimum numbernya ini ya harus masuk akal juga, ya. Misalkan aja 50 atau 100. Ya, dan seterusnya. We can stop, kita dapat menghentikan algoritma if the centroid of newly formed cluster are not changing. Ini jelas, ya. Even after multiple iteration, if we are getting the same centroid for all the cluster, we can say that the algorithm is not learning any new pattern. Oke. Jadi kalau centroidnya itu sama terus, tetap sama, ya tetaplah, ya. Itu kan sama aja bahwa apa namanya, algoritma itu kan sudah jenuh, ya, sudah nggak belajar lagi. Nah, maka ya sudah selesai. Paham, ya? Finally, we can stop the training if the maximum number of iterations is reached. Nah, kalau susah-susah gimana? Ya sudah, kita kasih aja maksud. Makanya kalau Anda melakukan programming untuk iterasi, nah di situ kan ada tulisan, ya, maximum iteration. Nah, di sini maximum number iteration, misalkan ada sama dengan 100. Paham? Nah, paham, ya? Nah, terus ada lagi pertanyaan, how we choose the right number of cluster in k-means?
Berapa sih Pak yang bisa kita banyaknya klaster yang bisa kita ambil dalam clustering K-mean ini? Ya, monggo Anda sesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Maksudnya disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan gimana ya? Anda komunikasi ya dengan tim-tim yang lain. Jadi besok seorang data scientist itu kan tidak bekerja sendiri. Data scientist itu kan multi disiplin, ya, berkolaborasi dengan yang lain-lain, dengan orang lain, dengan pakar ekonomi, dengan tim ekonomi, dengan tim computing dan segala macam. Anda kan sudah sering lihat di TV ya, di film-film itu kalau ada suatu masalah, maka yang diterjunkan itu tidak hanya tim dengan keahlian tertentu, tetapi diambil dari beberapa disiplin ilmu, tentu saja yang memenuhi kualifikasi. Nah, oke, sebagai contoh di sini kita lihat, kita punya data tentang apa? Income, pendapatan, dan debt, utang ya. Nah, Anda perhatikan di sini, kalau datanya kayak gini bagaimana? Monggo Anda mau bikin 2 klaster, boleh. Ya, ini kan ada klaster besar ini. Anda mau bikin 2 klaster, silahkan. Kalau Anda bikin 2 klaster, berarti di sini, ini kan kalau 2 klaster kayak gini kan yang berbeda hanya income-nya saja ya. Nah, berarti di sini ada income yang relatif rendah, ada income yang relatif tinggi, udah nggak dibedakan, debt-nya nggak dibedakan. Berarti customer Anda itu terdiri dari apa? Dari ya, orang-orang berpenghasilan rendah dan berpenghasilan tinggi, begitu. Tapi kita juga bisa mengambil tidak 2 tetapi 4 cluster. Ya, yaitu apa? Konsumen dengan penghasilan rendah, utangnya juga rendah. Nih. Kemudian ada juga penghasilannya rendah, tapi perilakunya adalah kreditnya, utangnya tinggi. Ada juga yang perilakunya ini walaupun orang penghasilannya tinggi, tapi utangnya rendah. Kemudian ada juga yang penghasilannya tinggi, dia berani hutang tinggi. Ya, nih. Sebenarnya kalau datanya jelas kayak gini, ya ilmu statistik itu nggak terlalu diperlukan. Kenapa? Karena ya sudah jelas. Anda misalkan punya data kayak gini nih, mau diplot dengan ilmu yang manapun, udah kelihatan, udah jelas. Ya, ini udah jelas. Mesti hasil plottingnya kalau 4 ya begini, ya. Kalau 2 ya begini, udah gitu aja. Kalau 8 gimana Pak? 8 bisa aja ini, ya, bisa saja. Tapi kalau menurut saya 8 enggak ya, enggak terlalu lah ya. Menurut saya yang ideal kok 4 ya. 4 atau mungkin, kalau menurut saya data kayak gini 4 ya. Tapi di tulisan ini kok
mengatakan antara 6 sampai 10 ya, nanti kita lihat. Kalau Anda menginginkannya, if you want to create 8 clusters, ya, maka ya mungkin seperti ini. Maybe you will find ya that your cluster is like this. Nah, ini. Nah, terus bagaimana? Lah terus gimana Pak aturannya? Ya, aturannya Anda bisa gunakan apa namanya kriteria, ya. Kriterianya macam-macam. Ya, tapi pada intinya adalah menggunakan inersia. Nah, diukur ya, kalau Anda membentuk 2 klaster, inersianya berapa? Kalau Anda membentuk 4 klaster, inersianya berapa? Kalau Anda membentuk 6 klaster, inersianya berapa? 8 klaster, inersianya berapa? 10 klaster berapa? 12 klaster berapa? Dan seterusnya. Ya. Nah, inersia ini menunjukkan apa? Menunjukkan keberartian dari klaster itu. Ada banyak apa namanya? Ada banyak ukuran ya. Nih, Anda bisa menggunakan siloid ya, Anda bisa juga menggunakan dan ya, dan macam-macam lah. Ini nggak saya bahas di sini. Anda baca sendiri begitu. Anda perhatikan kalau Anda membuat 2 klaster ya, di sini dari apa namanya inersianya itu 1000. Nah, kalau Anda turunkan dari berapa ini, naikkan klasternya, maka inersianya jadi turun sekitar 200. Berarti ini kan ada penurunan berapa? Ada penurunan 800. Saya kira ini kan sudah maksimal. Kalau Anda bikin berapa? 6. Paling ya turunnya berapa ini dari sini ke sini? Paling mungkin ini kan cuma 80 atau berapa ya. Turunnya kan dikit juga ya, paling 120. Nah, kalau menurut saya lonjakan yang terbesar itu adalah ketika Anda dari berapa? Dari 2 klaster ke 4 klaster. Ini lonjakan yang terbesar. Maka kalau saya ya saya sarankan bikinlah 4 klaster. Nih. Tapi ada juga yang berprinsip, yaitu apa? Ketika ya, penurunannya itu sudah nggak terlalu signifikan. Contohnya dari sini, dari 6 ke 8, ya, kemudian ke 10, ya ini tidak terlalu signifikan, ya maka udahlah ini berarti Anda bisa ngambil yang di batas kiri ini. Nah, tapi kalau saya mending ambillah yang menurut saya ya, melihat data tadi ya, jadi distribusi datanya kayak gini, itu mending kita ambil berapa? Kita ambil 4. Kalau 4 saya kira masih make sense ya. Nih. Oke. Nah, jadi di sini disarankan berapa? Di sini disarankan here we can choose any number of cluster between 6 and 10. We can have 7, 8 ya, or even 9 cluster. Nah, kalau Anda mau antara misalkan aja antara 6 sampai 10 ya, maka saya sarankan Anda ambillah berapa? Anda ambillah 8 ini. Nah, 8 ini saya kira ini lebih representatif. Ya, jadi silakan. Itu salah satu kriteria. Nah, monggo Anda bisa juga menggunakan kriteria yang lain ya, banyak kriteria yang bisa dipakai.
Nah, berikutnya, nah ini ada yang versi kedua dari Kamin itu, ya. Nah, ini saya kasih contohnya ya. Saya kasih contohnya, oke. Ada versi yang kedua ya dari Kamin ini. Nah, versi yang kedua apa? Nah, disebutkan di sini there are various choices available for each step in the processes. Ya, an alternative version of the algorithm is as follows. Step 1 adalah choose the number of K cluster. Nah, jadi di sini sama ya. Untuk K-min, itu langkah yang pertama adalah ambillah berapa. Ya, tentukan ada K cluster. Kemudian apalagi make an initial assignment of the data element to the K cluster. Ini ya, make an initial assignment of the data element to K cluster. Kemudian apalagi for each cluster select its centroid. Oh, berarti kalau begitu di sini perbedaannya apa dengan yang tadi? Jadi kita diminta untuk apa? Mengelompok, memasukkan ya semua data itu ke dalam K cluster ini. Caranya bagaimana? Ya otomatis dengan random ya. Nih. Terus berikutnya apa? For each cluster, select its centroid. Nah, ini hitung ya. Masing-masing cluster itu dihitung pusatnya. Kemudian based on centroid, make ya a new assignment of data element to the K cluster. Nah, setelah pusatnya ketemu, ya dihitung jarak. Nah, ini permainan jarak lagi ya. Jaraknya dihitung terhadap masing-masing pusat cluster itu, lah terus diambil yang paling minimal kan. Itulah yang sebagai apa namanya pusat cluster bagi dia. Bagi masing-masing data. Terus apa? Go back to step 3. Nah, kemudian dihitung pusatnya kan sudah ada lagi ya, sudah ada anggotanya. Nih, ini kan sudah ada anggotanya ini. Ini berarti penempatan anggota. Ini adalah for each cluster select. Oke, ini berarti random penempatan anggota ya, penempatan anggota. Kemudian ini dihitung pusat cluster. Udah ya, setelah pusat cluster, kemudian di sini dihitung jarak untuk menentukan penempatan anggota. Ya kan? Penempatan anggota yang terbaru. Nah, sudah. Kalau penempatan anggota yang terbaru sudah, nah, kita hitung pusat klasternya lagi, ya kan? Kemudian dari pusat klaster, kemudian dihitung jaraknya lagi, ya. Terus ada anggota baru, terus dihitung pusat klaster yang baru, dan seterusnya. Jadi ini prosesnya adalah iteratif. Sama ya. Jadi K-min itu ada apa? Iteratif. Maka dalam K-min itu ada initial apa? Cluster. Silakan ya Anda nanti baca, cari ya materi-materi tentang K-min cluster dalam misalkan aja dalam SPSS seperti apa. Contoh-contohnya ya. Ini yang saya berikan ke Anda itu adalah langkah demi langkahnya.
Kalau Anda belajar SPSS itu kan Anda tahu jadinya saja. Ya, memang yang digunakan dalam aplikasi itu Anda tahu jadinya. Saya nggak butuh langkah-langkah kayak gini, Pak. Ya, cuma kan Anda itu belajar sebuah matematik. Nah, kalau Anda itu nggak mau yang begini-begini, Anda sama aja dengan orang ekonomi. Anda sama aja dengan orang S2 yang MM ya, sama aja dengan S2 pertanian, S2 psikologi, S2 macam-macam. Kalau bagi mereka, mereka nggak butuh langkah-langkah yang begini. Yang penting mereka paham konsep dan aplikasinya udah selesai. Tapi kalau Anda kan enggak. Anda kan mau jadi dosen matematik, ya, terus ya matematik boleh, statistik boleh lah ya. Anda juga nanti mau melakukan penelitian, ya kan? Nah, penelitian di matematik itu kan harus mengotak-ngatik matematikanya. Nah, paham ya? Nah, oke. Nah, jarak yang digunakan kemarin itu ya sudah kita pelajari ya, yaitu adalah jumlahan kuadrat. Sebenarnya kalau jarak itu adalah akar dari jumlah kuadrat. Cuma ya karena jumlah kuadrat itu kan berbanding apa proporsional ya dengan akar kan. Nah, maka ya antara menghitung akar dan menghitung jumlah kuadrat ya sama saja. Nih. Atau Anda bisa juga menggunakan jarak yang lain ya, kayak Minkowski ya dan seterusnya. Nah, kita kasih contoh nih. Ya, kita kasih contoh, misalkan saja kita punya data begini. Ada berapa ini? Satu, dua, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Ada 10 ya. Ada 10 apa? Data. Datanya adalah XY. Nah, ini boleh nanti datanya XYZ, XYZ, UV. Berarti datanya bisa berdimensi 5 variabel, 4 variabel, 10 variabel, etc. Terus tadi berdasarkan algoritma yang barusan tadi ya, yaitu apa? Kita tentukan klaster ini. Dari 10 data ini kita tentukan klasternya. Ini initial cluster. Ya. Nah, ini di random. Ini di random. Pak, data pertama kok masuk klaster 1, data kedua masuk klaster 2, data ketiga masuk klaster pertama ya 1. Data keempat masuk klaster 2 itu gimana caranya Pak? Ya di random. Paham? Jangan apa lah kalau keliru banyak gimana? Keliru jauh. Nggak apa-apa kan ada proses iterasi. Ya, sebenarnya dari proses iterasi ini, dari algoritma ini itu kita bisa belajar banyak. Yaitu apa? Ya, asalkan kita itu mau berusaha, maka kita itu nggak usah khawatir dengan modal awal kita. Kenapa? Karena orang yang mau berusaha mesti dan mau belajar ya. Nah, dengan catatan mau belajar ya. Nih, pasti hasilnya akan baik, makin baik, makin baik, makin baik, makin baik, makin baik. Begitu.
Anda bisa lihat ya, kenapa Cina itu bisa menguasai dunia. Karena mereka ya tadi belajar dan mau menerapkan dari produk-produk industri, dari produk-produk hasil rumahan bisa lari ke ya pabrikan. Nih, Anda mestinya masih ingat ya. Saya masih ingat dulu ya, 10 tahun yang lalu mungkin kita beli raket nyamuk. Itu kan raket nyamuk dari Cina itu ala kadarnya. Dulu bentuknya masih belum bagus. Ya, sekarang saya beli raket nyamuk Cina itu kaget juga ya. Wah, bentuknya sudah bagus. Dengan harga yang relatif sih. Kita dulu beli apa? Beli senter ya, senter apa? Ya, senter lampu ya. Nah, itu ya bentuknya masih begitu ya, memang sudah bulat ya, tapi masih masih begitulah. Sekarang sudah bagus. Dulu kita beli HP Cina itu Anda tahu sendiri ya, begitu. Sekarang udah bagus. Nah, intinya apa? Kalau orang itu dikasih kesempatan, apalagi kesempatannya kesempatan untuk barang-barang yang nyata. Kan ini itu barang yang nyata ya. Nggak kayak matematik ya. Matematik itu barang, ya susahnya kalau matematik itu barangnya nggak nyata gitu. Jadi susah. Kalau kita dikasih kesempatan menggarap barang-barang yang nyata, itu mesti proses kaizennya. Anda tahu ya, perbaikan mutu. Quality controlnya itu kan mesti berjalan. Orang itu kan mesti ingin menghasilkan sesuatu yang lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Nah, itu yang nggak dimiliki oleh pemerintahan ini ya. Jadi eh, kita itu dulu kan ada mobil nasional, ada motor nasional ya, tapi belum belum terrealisasi sampai sekarang. Oke, kita hitung setelah kita randomisasi klaster, kemudian kita hitung sentroidnya. Otomatis sentroidnya ini berarti dah ya. Ini sentroid untuk klaster pertama. Ya, tinggal dihitung aja dari klaster pertama. Dihitung rata-rata X-nya, rata-rata Y-nya, ya, rata-rata X, rata-rata Y. Klaster kedua dihitung rata-rata X-nya, rata-rata Y-nya sebagai sentrum. Paham? Nah, kalau sudah, ini kan berarti sudah punya klaster, sudah punya pusat. Terus bagaimana? Ya dihitung jarak terhadap pusatnya ini, terhadap kedua pusat ini. Sebagai contoh, untuk data yang pertama 5 sama 0, jaraknya terhadap klaster pertama berapa? Berarti 5 dikurangi 2,6 berapa? 2,4 ya. Tadi ya, 2 kuadrat ditambah berapa? 0 dengan 1,4. 1,4 kuadrat. 2,4 kuadrat itu berapa?
Berapa Mas Mbak? 5,76. 1,4 kuadrat 1,96 2 7 ini ya, masuk di sini. Terus dihitung jarak dari objek pertama, individu pertama terhadap pusat klaster kedua. Ini ya, berarti 5 dikurangi 3,2 berapa? 1,8 kuadrat. Ditambah 0 dikurangi 3 kuadrat. 3 kuadrat. 9 sama berapa? Dihitung. 3,24 Pak. 3,24 ya, 3,24 ya. Benar ya? 4, 2, 12. Paham ya? Jadi Anda bisa nih ngitung ini kan, udah dapat nih. Bahkan kalau Anda menggunakan R atau menggunakan Excel yang multiply itu bisa kan? Nah, pakai perkalian matrik itu, maka Anda bisa ini dihasilkan dengan mengalihkan matrik aja, itu bisa. Ya, nih. Tidak dihitung satu-satu kayak gini ya. Nah, tidak dihitung satu-satu kayak gini. Bagi Anda yang computingnya bagus, ya, ini gampang ini perkalian ini pakai Excel bisa, pakai R juga bisa. Ya, ketemu ini. Contohnya lagi 5 sama berapa? 4. Ya. 5 sama Permisi Bapak, maaf Pak Gimana? sebelumnya Pak. Gimana Mas? Saya izin bertanya Pak. Oh ya, silakan. Iya, maaf Pak sebelumnya. Kenapa itu rumus jaraknya tidak pakai akar ya Pak? Kenapa rumus jaraknya nggak pakai akar ya? Terima kasih. Iya Pak, maaf ya, terima kasih. Oke, tadi kan saya sudah sampaikan ke Anda. Kenapa rumus jaraknya nggak pakai akar? Nah, di sini sudah ditulis ya distance square. Nah, jadi di sini sudah ditulis distance square. Tetap untuk distance itu harus pakai akar ya, square root. Tetapi di sini distance-nya itu dikuadratkan. Jaraknya dikuadratkan, diambil kuadratnya. Kenapa? Karena fungsi akar itu kan juga proporsional dengan tanpa akar ya. Ya kan? Contohnya akar 49 kan tidak mungkin lebih besar daripada akar 8. Akar 49 nggak mungkin lebih besar dari akar 64 kan? Nah, jadi nggak masalah kita ambil jarak kuadrat. Begitu ya Mas ya. Kalau Anda mau menggunakan distance berarti ambil akar silahkan. Nah, kenapa di sini dia tidak menggunakan akar juga distance kuadrat? Karena dia bisa pakai ya ini untuk mencari sum square, jumlah kuadratnya. SS ini kan sum square ya, jumlah kuadrat. Maka tinggal ya ini tinggal dijumlahkan aja ketemu. Paham ya Mas? Iya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, jadi di sini ketemu nih ya jarak individu atau objek pertama terhadap kedua klaster.
Seterusnya begitu sampai Anda bisa mencari individu yang ke-10, jarak individu yang ke-10 terhadap klaster pertama dan klaster kedua. Oke, sebagai contoh ini saya ambil individu ke-9 ya. Individu ke-9, jarak individu yang ke-9 1 dengan berapa? 1 dengan 2,6 ya, berarti 1,6 kuadrat ya, ditambah 3 sama berapa? 1,6 ya, benar ya, 1,6 ya, 0,2 ya, kuadrat. Berapa ini? 16 itu berapa? Sorry, bukan ini Mas ya, sorry, kan di bawah, sorry, 1,6 kuadrat, sorry, 1,6 kuadrat ya, berarti berapa itu? Saya nggak hafal ya, 1,6 kuadrat, 256 ya. Ya, oke, 256. Berarti 2 kali 256 ya. 256 kan berarti 12, 5. Ya, 5,12. Nah, benar ya? Ya, 5,12. Terus, 13 ke berapa ini? 32 ke 3. Benar ya? 13 ke, ya berarti ini 2,2 ya. 2,2. Benar ya? 2,2. Ya, 2,2. Terus satunya lagi 3 kurangi 3, 0 ya. Berarti oke, udah ya, ini semua dapat nih, gampang. Nah, dari sini kita tinggal melihat saja individu pertama lebih dekat ke klaster pertama. Individu kedua lebih dekat ke klaster kedua. Individu ketiga lebih dekat ke klaster 1. Ya, kemudian dan seterusnya sampai yang ke-9 ini. Di langkah awal dia dimasukkan ke klaster 1. Ternyata setelah dihitung ya, ini jarak individu ke-9 terhadap pusat klaster pertama itu lebih besar, lebih jauh daripada jarak dia terhadap pusat klaster kedua ya, 4,84. Maka yang tadinya dia masuk ke dalam klaster pertama pindah ke. Nah, oke, kalau sudah paham, terus selanjutnya dihitung ya masing-masing masing-masing jarak ya. Jarak ini yang diambil jarak yang terendah berarti ya. Nah, jadi individu pertama itu masuk ke dalam klaster pertama, klaster 1 dengan jarak 7,72 jarak kuadrat ya, 7,72. Individu kedua masuk ke klaster kedua dengan jarak kuadratnya terhadap pusat klaster 4,24. Individu ketiga
masuk ke klaster pertama dengan jarak kuadrat terhadap pusat klaster 0,32 dan seterusnya. Ya. Nah, ini jarak kuadrat ini kita kumpulkan, kita jumlahkan, ini nanti akan membangun jumlah kuadrat. Ya, ini jumlah kuadrat dari jarak. Paham ya? Ini sudah konvergen. Enggak ya? Kenapa? Karena di sini ada yang berpindah. Ini ada yang berpindah dari satu ke dua. Maka ini belum bisa dikatakan konvergen. Jadi converge is false ya. Nah, terus bagaimana? Ya, kita lihat, kita ulangi lagi ya. Ini kembali lagi ya ke klaster yang ke berapa ini? Iterasi yang hasil iterasi pertama. 1 2 1 2 benar ya. 1 2 oke. 1 2 terus 2 2. Nah, dari sini kita hitung tuh ya, yang mana yang masuk klaster yang pertama? 1 1 individu 1 3 5 7 ya. Ini ada 4. Mana yang masuk klaster kedua? Individu 2 4 6 8 9 10 ada 6. Kemudian dihitung rata-ratanya, pusatnya ya. Nih, ketemu ini. Oke ya. Nah, Anda bisa cek tuh. Nah, dari sini Anda kembali lagi hitung jaraknya. Jarak dari individu pertama terhadap klaster, pusat klaster pertama. 5 kurang 3 berarti 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat 5. Ya. Terus 5 kurang 2,28 berarti berapa itu? 2, berapa? 2,1 berapa? 666 ya? 6. Berapa? 7 ya? Ini ya? Ya oke lah. Kuadrat. Ditambah dengan ini yang ke berapa? Yang ke 1 ya, 0 sama 3. Berarti 3 kuadrat ya. Ditambah 3 kuadrat. 13,69. 444. Nah, ketemu ya. Dan seterusnya tuh sampai individu yang terakhir yang ke-10 dihitung jaraknya terhadap pusat klaster 1, pusat klaster 2. Nih. Nah, kalau sudah kita lihat ternyata individu pertama itu lebih dekat dengan klaster 1. Masih lebih dekat dengan klaster 1 ya, dia masuk klaster 1. Individu yang kedua yang tadinya berada di klaster 2 ternyata setelah kita hitung lebih dekat ke klaster 1. Ya, maka dimasukkan ke klaster 1. Individu yang ketiga sebelumnya masuk klaster 1, ternyata setelah dihitung, wah ini sangat dekat, bahkan ini jadi pusatnya ya. Nah, ini masuk ke klaster, tetap masuk klaster 1. Dan seterusnya. Individu yang ke berapa ini? 6. Dulunya masuk di sebelumnya masuk klaster 2, setelah dihitung ternyata lebih dekat ke pusat klaster ke 1, maka dia masuk di klaster 1. Individu ke-7 yang sebelumnya masuk ke klaster 1, setelah dihitung ternyata dia lebih dekat ke pusat klaster ke
2, maka dia masuk klaster kedua, dan seterusnya. Nah, dari sini maka bisa dihitung distance kuadratnya, distance square-nya. Ternyata distance square-nya dari 36,92 sudah menurun 33,477. Apakah sudah converge? Ternyata belum. Kenapa? Karena masih banyak ya yang berpindah. Paham ya? Nah, terus bagaimana Pak? Ya nggak bagaimana ya, terus dilanjutin begitu. Nah, terus bagaimana ini ya, dilanjutin prosesnya. Nih ya, dilanjutin. Dari sini nanti dibuat klaster baru. Dibuat apa? Centroid baru. Habis centroid baru dibuat, dihitung jarak centroid baru masing-masing klaster ya. Habis itu jarak individu ke masing-masing pusat klaster. Ya, terus di relokasi lagi. Nah, relokasi lagi, reklasterisasi lagi. Nah, habis itu dihitung apa SSE-nya. Apakah masih ada perpindahan apa enggak? Apakah ada perubahan SSE apa enggak? Nah, kalau sudah tidak ada perubahan SSE ya sudah dianggap selesai. Paham ya? We proceed this way to determine a new assignment of cluster to each of the, udah ya ini clear. Nah, terus dari sini kita lihat, after 4 step we get convergence as shown in figure 2. Nah, jadi ternyata tadi kita kan baru melakukan berapa langkah itu. 2 langkah saja ya. Ternyata di sini dibutuhkan berapa langkah? 4 langkah. Nah, monggo ya, bagi Anda yang merasa tertantang, ya, ini apa? Ya, silahkan ditambahin ini proses Excel-nya ini. Tadi kan baru 1 step. Ya. Coba ini di sini di statementnya sampai berapa? 4 step. Kita lihat dulu ini sama yang terakhir enggak? Coba kita lihat. 111 sama enggak ini? 111 21 21 111 211 222. Oke. 111 211. Oh ya, ini berarti masih lanjut. Nah, oke. Ya, ini masih lanjut nih. Dihitung pusat klasternya lagi. Ya, pusat masing-masing klaster dihitung. Nih. Terus setelah itu ketemu ya, dihitung jarak masing-masing individu terhadap masing-masing pusat klaster. Ya. Nih. Nah, di sini diperoleh 2,88 19,24. Oke, masuk klaster 1 tetap ya. Masuk klaster 1. Masuk klaster 1. Benar ya? Masuk klaster 1. Nah, ternyata di posisi yang ke berapa di sini? Posisi yang individu yang ke-10 yang tadinya masuk klaster 2 dihitung
ternyata dia lebih condong masuk ke kelas, lebih dekat ke klaster ke pusat klaster 1, maka dia dimasukkan ke klaster 1. Nih, dihitung lagi ya jarak kuadrat terdekatnya, sum square-nya 26,04, makin mengecil. Apakah converge? Not yet. Ya, karena belum tercapai, masih ada apa namanya, masih ada masih ada perubahan anggota cluster. Oke, terus kita lihat lagi, dihitung lagi pusat klasternya, ketemu ini. Ya, masing-masing anggota dihitung jaraknya terhadap masing-masing pusat klaster. Akhirnya individu pertama tetap, kedua tetap, ketiga tetap, empat tetap, lima tetap, enam tetap. Akhirnya semua bisa tetap. Nah, kalau sudah kayak gini, kan berarti ini sudah tetap, ini sudah nggak ada perubahan. Maka ini kan sudah memenuhi statement yang tadi, ya, kriteria untuk menghentikan iterasi, menghentikan proses. Maka proses kita berhentikan dengan jumlah kuadrat jarak sum square-nya itu adalah 22, sekian, lebih kecil dari ini ya. Nah, apakah sudah konvergen? Ya, ini sudah memenuhi kekonvergenan, maka selesai. Ya, paham? Nah, kalau sudah paham, nih, ini hasil akhir plotnya ya. Datanya kan hanya XY saja ya. Kalau datanya XY kan berarti ini X, ini Y misalkan. Ini distribusinya plotnya kayak gini saja. Ini ini klaster pertama begini. Klaster kedua terdiri dari 4 individu kayak gini. Ya. Mungkin kalau mau dibikin 3 klaster bisa juga, nanti hasilnya bisa juga kayak gini. Bisa juga loh ya. Bisa juga begini. Yang ini kelihatannya bisa saja ya kita. Paham ya? Nah, itu adalah K-mean cluster.
Oke, ya tadi Anda sudah melihat Tamin cluster ya. Silahkan bagi Anda yang ingin ya, dibuat programnya di R boleh ya, silahkan. Kalau ada yang membuat program di R, kemudian dikirim ke email saya, nanti akan saya kasih nilai tambahan. Ya, silakan ya, bikin program di R, kemudian kirim ya ke email saya. Nanti saya kasih nilai tambahan ya. Nah, oke. Berikutnya, nah ini ada Kemin plus ya, algoritma. Jadi sebenarnya banyak ya algoritma. Anda bisa juga di dalam Kemin ini ya, ini bisa Anda apa namanya modifikasi. Tidak harus mengikuti yang di sini ya. Jadi kalau yang di awal tadi gimana tadi? Kita tentukan pusat apa satu titik. Oke, jadi sebenarnya Anda ada peluang ini mengcombine antara dua metode ini tadi, yaitu tentukan salah satu anggota, tentukan apa namanya pusat di masing-masing cluster. Kemudian habis itu tidak apa namanya tidak random ya, tetapi dihitung jaraknya masing-masing ini terhadap pusat ini, dihitung jaraknya, terus habis itu yang terdekat dimasukkan ke dalam ya klasternya masing-masing, bisa juga ya nih. Jadi banyak, kalau yang namanya algoritma itu banyak kemungkinan dalam menentukan nilai awal, itu banyak sekali peluang ya. Maka penelitian dalam algoritma itu ya lumayan subur, karena salah satunya kita menentukan titik awal, itu nilai awal itu bisa bermacam-macam. Oke ya, sekarang kita lihat Kemin. Nah, ada orang yang melihat bahwa Kemin itu kurang. Nah, ini perlu diperbaiki ya, yaitu ada orang yang menawarkan dengan Kemin plus. Nah, kenapa? Karena alasannya di sini, as was stated previously, a poor choice may result in a suboptimal minimization of sum square. Jadi kalau kita memilih, kan tadi ada proses random ya memilihnya itu. Nah, kalau kita memilihnya itu kurang bagus, randomnya itu kurang bagus, maka hasilnya juga bisa jelek. Nah, ini ada peneliti yang menawarkan, ya, ini menawarkan yaitu K-min plus. Gimana kita lihat ya? Langkah yang pertama yaitu choose one of the data element in S at random as centroid C1. Nih. Kemudian apa? For each data element X in S, calculate the minimum square distance between X and the centroid ya, that have already been defined. Jadi yang pertama itu kita pilih C1, pusat klaster pertama atau pusat klaster 1. Kemudian apa? Nah, dari sini dihitung Mas, dari X-nya ini ya, dihitung jaraknya. Kemudian for each data element X ya,
in S, ya. S itu kumpulan dari semua data, ya. Calculate the minimum square distance between X and the centroid terhadap pusatnya. Ya, ini. Kemudian, thus if centroid C1 until CM has already been chosen, ya. Kemudian di sini dihitung jaraknya juga, ya, masing-masing yang mempunyai apa nilai yang minimal. Kemudian step yang ketiga, ya. Udah nggak apa-apa. Step yang ketiga, choose one of the data element in S minus A. Ini kan setelah dikurangi dengan pusat-pusatnya ini, ya. Nih. Nah, ini hati-hati melibatkan where the probability of any data element X being chosen is proportional. Ya, ini. Thus, the probability that X is chosen is equal. Artinya di sini ada probabilitas yang apa namanya proporsional, itu tidak sama. Ya. Nah, kalau sudah apa ya biasa, ya, ini proses diulang. Repeat step 2 until centroid is been chosen. Oke, ya, jadi itu adalah algoritma Kamin. Nah, kita lihat ya prosesnya supaya lebih jelas dengan contoh. Ya. Kita punya berapa di sini? Ada 15 individu, 15 objek dengan 4 variabel. Datanya seperti ini. Nah, paham, ya? Terus dari sini, tadi kan pilihlah salah satu individu sebagai pusat. Ya. Nah, oke, sebelumnya, sorry di sini. Untuk Kemin, ini kan kita harus menentukan dulu, ya, berapa klaster yang mau kita pilih. Oke, kalau katakanlah kita pilih 3 klaster. Kita pilih 3 klaster, oke. Maka pemilihan pusat klaster pertama itu dari random ini. Ya, ada 15 individu. Oke, kita pilih dari random dari 1 sampai 15. Ketemu katakanlah individu yang ketiga. Berarti di sini individu yang ketiga ini sebagai pusat klaster. Paham? Terus habis itu apa? Hitunglah jarak tadi, ya. Hitunglah jarak dari masing-masing individu terhadap pusat klaster. Benar, ya? Calculate the minimum square distance. Ya, calculate the minimum square distance between X and the centroid. Oke. Karena di sini masih ada satu tok, ya sudah dihitung jaraknya terhadap satu pusat ini saja. Jelas, individu yang ketiga jaraknya terhadap dirinya sendiri kan 0. Nah, ini dihitung. Ya, berarti ini 3 kuadrat. Benar enggak? 3 kuadrat, ya. 2 kuadrat. 13, 1, 1, 15, ya. 4, 9, 13, ya. 13, 17, 21. Dan seterusnya. Paham, ya? Nah, kalau sudah, kemudian apa lagi? Nah, ini ya jarak, ya. Nih. Lah jarak ini kan jarak ini mewakili, ya, mewakili apa namanya, mewakili, ya, jarak antar individu, ya, terhadap apa? Terhadap pusat.
Maka di sini di dalam random ya, klaster pusat klaster yang kedua itu kita menggunakan kumulatif. Nah, ini kayak simulasi Monte Carlo ya. Nah, jadi ini dibuat kumulatifnya 15. Kumulatifnya kan jadi 36. Kumulatifnya jadi berapa? Ini tambah ini 0 ya. Tambah 30, 66, dan seterusnya. Sampai yang terbesar adalah 241. Dia memakai metode ini, silahkan saja. Anda bisa juga menggunakan metode yang lain ya, tidak masalah. Terus, berarti dia merandom ya, random between. Kalau di Excel itu between ya. Berarti ini berapa nih? 1 sampai 241. Katakanlah dia muncul 221. 221 itu berarti di sini ya. 221 itu kan berarti dari sini ke sini ya. Iya kan? Nah, 221. Berarti 221 itu benar ya. Ya, masuk ke angka berapa? 14. Ke individu yang ke 14. 221. Benar ya? Sebentar. Iya, oke. Benar, berarti di sini dia masuk yang di sini. Nah, oke. 14 ya. Ini kan maksimal, kalau ini kan maksimalnya kan 177 itu untuk individu yang, berarti individu yang ke-13 itu kan antara 175 sampai 177 ya. Individu yang ke-14 itu 178 sampai 222. Nah, 221 itu masuk individu ke, kalau kita peroleh angka randomnya 221 berarti individu ke-14. Paham ya? Nah, dari sini terus kita berarti kan punya ini pusat sentroid yang kedua, yaitu berapa? 14. Ya. Nah, dihitung. Ini tadi kan kita sudah menghitung yang pertama, jarak antara masing-masing individu terhadap pusat sentroid pertama, yaitu 3. Pengamatan yang ketiga. Sekarang dihitung jarak masing-masing individu, jarak kuadrat masing-masing individu terhadap data yang ke-14. Nih. Ya. Nah, dari sini dihitung apa? Minimalnya. Ya, minimalnya berapa ini? 5. Diambil minimalnya untuk menentukan apa? Untuk menentukan ya pusat klaster yang ke-3. Oke ya. Nah, setelah di random ketemu angka 70. 70 itu berarti masuknya di sini ya, 70 ya. 70 itu kan antara ini dan ini, jatuhnya kan di sini. Berarti ini individu yang ke-7. Maka dengan menggunakan ya K-min plus diperoleh ya initial centroidnya berapa? Di 3, 14 sama 7. Paham? Ya. Ini penjelasannya ya, silahkan dibaca. Dan dia juga punya software sendiri di Excel ya, di software tambahan begitu. Tapi saya nggak menggunakan itu ya. Oke. Nah, jadi sudah ya, ini ya langkah
Langkah yang pertama, kita tentukan pusat klasternya itu 3, 14, 7. Initial cluster centroid, ya, itu ada untuk klaster pertama, itu pusatnya di 3, di individu 3. Klaster kedua pusatnya di individu 14, klaster ketiga pusatnya di individu ke-7. Ya, nah kalau sudah gimana? Nah, kalau sudah dihitung. Ya, ini jarak ini. Sebenarnya ini itu adalah apa? Hasil dari ringkasan tadi ya, yang sudah dihitung tadi ya. Nih, sama ditambah yang satu, yaitu jarak terhadap klaster yang jarak kuadrat masing-masing individu terhadap klaster terhadap individu terhadap data atau individu ke-7. Nah, diperoleh kayak gini. Ternyata setelah dihitung, ya, individu pertama itu lebih dekat ke berapa? Klaster pertama. Ya sudah, dia masuk klaster pertama. Individu kedua lebih dekat ke klaster ke-2. Individu ketiga, ya jelas ya, dia klaster 1. Individu keempat lebih dekat ke klaster kedua dan seterusnya. Nih. Paham ya? Nah, kalau sudah paham dari sini bisa dihitung tuh ya SSE-nya. Ya jumlahkan aja. Jumlahkan aja ketemu SSE-nya 135. Paham ya? Nah, kalau sudah berikutnya apa? Nah, ini ya. Tadi mana? Ini ya, sudah ya. Oke. Nah, oke. Kalau sudah ketemu ini ya, ini kemudian apa di sini? Coba Anda baca ya. Oke, terus dari sini. Oh iya. Nah, kalau sudah proses yang tadi diulang, ya, Anda cari. Jadi ini kan dari sini kan Anda cari nih, ya, hitung pusat klaster. Satu, berarti ini kan ada berapa ini? Klaster 1, klaster 1, klaster 1, klaster 1, klaster 1, klaster 1, klaster 1. Dihitung pusatnya. Paham ya? Nah, dihitung pusatnya, berarti kan kalau ada berapa? Kalau ada 4 ya, berarti ini kan ada 4 ya. Nah, terus, klaster 2, dihitung pusatnya. Sudah bukan ini lagi ya. Klaster 3 dihitung pusatnya. Kalau sudah dihitung jaraknya masing-masing individu terhadap pusat itu 1, 2, 3 dihitung. Kemudian dihitung apa namanya ini
dimasukkan ya, dia individu pertama masuk ke klaster keberapa, individu kedua masuk ke klaster berapa ya, dan seterusnya kayak proses yang tadi itu. Kalau sudah tetap, ya sudah selesai. Tapi kalau masih ada perubahan, dihitung SSE-nya, ya, terus di apa? Ya, direklasterisasi. Setelah reklasterisasi, dihitung sentroidnya, kemudian dihitung jarak masing-masing individu terhadap sentroid, kemudian reklasterisasi lagi, begitu prosesnya berjalan. Ya. Nah, oke. Di sini karena datanya makin kompleks, ternyata iterasinya juga makin kompleks. After 10 iteration we have the convergent result ya. Di sini kita lihat ternyata setelah sampai iterasi ke berapa ini? Iterasi ke 10 ya. Ini ternyata individu pertama itu dekat ke klaster ke berapa ini? Individu pertama dekat ke klaster ketiga ya, benar ya? Klaster 2. Individu 2 dekat ke klaster 3, benar? Individu 3 ke klaster 2. Individu 4 ke klaster berapa? Individu 4 klaster 1, individu 5 ke klaster 1, individu 6 klaster 2, 7 klaster 2, 8 klaster 2, 9 klaster berapa? 1, benar ya? 3, oke? 1, 2, 3, 1. Nah, enggak berubah ya, tetap. Sudah relatif tetap. Nah, kalau sudah relatif tetap, ya sudah kita hitung SSE-nya ketemu ya. Ini ya, di total ketemunya ini. Dan sudah konvergen. Tapi ini terjadi pada iterasi ke-10. Monggo bagi Anda yang tertarik, ini bahkan ini ya, silahkan Anda bikin programnya juga di R ya. R, tunjukkan kekonvergenannya ya. Tunjukkan tabelnya ya, langkah per langkah begitu. Ini kirim ke email, nanti saya apresiasi dengan tambahan nilai. Begitu ya, Mas Mbak, yang bisa saya sampaikan ke Anda ya. Itu adalah step by step. Nah, jadi ada apa namanya? Anda bisa lihat ya, ada initial centroid. Maka kalau Anda terus ada SSE ya, atau sum square, kemudian ada final centroid, ya, karena kan ada proses iterasi ya, dan macam-macam. Nah, silakan Anda cocokkan juga ya dengan apa? Dengan SPSS. Seberapa cocok begitu. Karena bisa juga di SPSS itu metode yang dipakai, nilai awal yang dipakai itu juga bisa beda-beda. Kita perlu cari tahu ya, metode apa namanya, penentuan nilai awal yang diambil oleh SPSS seperti apa, metodenya apakah Kamin atau Kamin++,
atau mungkin Kamin yang sudah dimodifikasi lagi ya. Nah, ini perlu kita cari tahu. Paham ya? Saya kira begitu. Terima kasih. Ada pertanyaan, silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, monggo yang belum absen, silakan absen ya. Yang jelas sekarang bahwa arahnya itu adalah ke data science ya. Jadi kemampuan orang statistik itu tidak cukup hanya dengan statistik biasa, tapi juga dilengkapi dengan apa? Dengan algoritma, ya, dengan kita tuh tahu algoritmanya. Supaya apa ya? Supaya kita bisa mengarahkan bagaimana cara membuat programnya. Mungkin kalau kita nggak bisa bikin program, nggak apa-apa, tapi kita bisa mengarahkan. Ya, ketika kita bekerja tim, itu kita bisa mengarahkan, oh langkahnya begini, 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 begini. Yang membuat diagram alurnya itu kita, gitu. Ya. Nah, tanpa kemampuan itu, apa yang terjadi? Ya, kita sama saja kayak pengguna statistik ya. Nah, padahal bukan itu. Kalau kita bekerja tim, kayak kita itu diharapkan ya kita bisa memberi sumbangan di dalam komputasi. Begitu. Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup. Sekian, saya akhiri ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.